Baik, masih dilanjutkan kebersamaan kita di Serbuk Senin Berbuku edisi Senin, mengawali bulan September 2025 kali ini. Di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan masih dengan buku yang sama, Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855 karya dari Peter Carey. Oke, tadi sudah kita masuk ke bagian berikutnya, keraton yang diberi judul kecil ya, masih di bab 1, Keraton Surakarta dan Komunitas Santri. Nah, oke. Saya lanjut. Ketika Diponegoro menjelang dewasa di Tegalrejo, kelihatannya peran Surakarta sebagai pusat keagamaan jauh lebih penting. Aha Smithside, residen Yogyakarta, yang kelakuannya sangat tidak disukai Diponegoro pada bulan-bulan menjelang Perang Jawa, belakangan mengatakan bahwa ada lebih banyak lagi pangeran di Surakarta daripada di Yogyakarta yang dikenal oleh para pejabat Belanda sebagai fanatik dalam mengamalkan kewajiban-kewajiban agama mereka. Alasan lain yang masuk akal adalah para pemimpin komunitas-komunitas keagamaan di Keraton Surakarta lebih murah hati dibanding mereka yang tinggal di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Pakubuwono keempat yang memerintah antara tahun 1788 sampai 1820 sendiri digambarkan oleh Belanda sebagai teman baik ulama yang dapat dimintai apa saja. Upacara-upacara grebek mulut dan grebek poso telah menarik para haji, warga kaum, dan warga perdikan dari seluruh Jawa untuk datang ke ibu kota Kesunanan. Ini tidak terjadi di Yogyakarta, di mana upacara grebek hanya menarik perhatian para santri dari lingkungan yang berdekatan saja. Kemurahan hati Sunan dibanding Sultan dalam membiayai pesta-pesta keagamaan mungkin lebih berperan di sini. Bukan hanya Sunan yang mendapat reputasi karena kemurahan hatinya. Adik Sunan, Pangeran Buminoto, digambarkan dalam catatan Belanda sebagai seorang yang kurus tinggi dengan tabiat resmi. Juga dikenal karena kedermawanannya dalam membantu guru-guru agama, di antaranya Kiai Mojo. Barangkali ini arti pentingnya ketika putra sulung Diponegoro, Pangeran Diponegoro kedua, lahir sekitar tahun 1803, yang kemudian mengambil nama santri Raden Mantri Muhammad Ngarip. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, ia memutuskan belajar pada seorang guru di Surakarta, Kiai Mojo, dan tidak pada guru-guru lain yang telah dikunjunginya di sekitar ibu kota Kesultanan. Karena Surakarta menjadi pusat pembelajaran agama, posisi Kiai Mojo pun menjadi lebih penting di antara para santri pendukung Diponegoro. Hal ini turut membakar ketegangan laten antara para pengikut bangsawan dan santri sang pangeran. Para bangsawan yang hampir semuanya orang Yogyakarta cenderung memandang Kiai Mojo dan para ulama Surakarta lain dengan penuh curiga. Sikap curiga sebaliknya juga dirasakan para santri Solo terhadap bangsawan Yogyakarta. Akan tetapi itu semua baru terjadi nanti di kemudian hari, sebab pada awal 1800 hubungan-hubungan pribadi Pangeran Diponegoro masih terbatas pada wilayah di sekitar Yogyakarta. Semua masih tetap seperti ini hingga masa jabatan Residen H.G. Nahuys van Burges. Pada waktu itu, menurut testimoni Diponegoro sendiri, untuk kali pertama ia melakukan perjalanan keluar wilayah Yogyakarta, berjalan kaki sekitar 40 km lewat jalan-jalan belakang pedesaan di desa Mojo untuk mencari putra sulungnya yang menjadi murid Kiai guru itu. Segera setelah itu, Kiai Mojo ganti mengunjungi Diponegoro di Tegalrejo. Menurut pangeran, hal itu dilakukan tanpa pemberitahuan dan undangan. Tidak lama setelah sang pangeran pulang kembali dari semadi bulan puasa pribadinya di Selarong,
Kelak hubungan antara Diponegoro dan Kiai Mojo akan banyak berarti bagi keduanya. Dan selama Perang Jawa akan menjadi semacam kutukan dan inspirasi pun bagi Diponegoro, pun juga sang penasihat agamanya. Dan bagian terakhir dari bab ini, kesimpulan. Pengasuhan Diponegoro di Tegalrejo di bawah Ratu Ageng yang perkasa dan saleh memantapkan sikap-sikap dasar Pangeran di kemudian hari. Pepatah tua para Jesuit yang menyatakan berilah kami anak hingga umur 7 tahun, maka kami akan tunjukkan orang dewasanya. Cukup tepat bagi Diponegoro yang dititip kepada nenek buyutnya waktu masih bayi merah dan ikut bersamanya ke tanah pertanian Tegalrejo. Justru kala berumur 7 tahun, sekitar tahun 1792 sampai 1793. Tentu sebelum keberangkatannya dari Keraton Yogyakarta, sangat mungkin ia sudah mulai merasakan pengaruh-pengaruh yang kelak membentuk watak dan kepribadiannya. Hubungan antara kediaman resmi ayahnya, kadipaten, dan komunitas santri keraton mungkin dapat bercerita banyak. Pada waktu bersamaan, pangeran muda sudah pasti terpengaruh oleh kehadiran ibu dan nenek buyutnya. Keduanya adalah turunan Kiai Kondang selama masa kanak-kanaknya di Keputren. Pengaruh-pengaruh ini akan menjadi lebih kentara selama dekade krisis 1793 sampai 1883. Masa ia tumbuh dewasa di bawah pengawasan dan mata yang cermat dari Ratu Ageng. Karena dibesarkan di lingkungan desa dan sejak muda ditanamkan rasa identitas seperti orang kebanyakan, Diponegoro tumbuh sebagai sosok unik. Berkat gemblengan Ratu Ageng, ia telah meraih kearifan hidup yang mendalam mengenai kehidupan petani Jawa dan menemukan pintu masuk ke dunia santri desa. Pemahamannya mengenai masyarakat Jawa diceritakan oleh beberapa orang sezamannya. Apakah mengherankan jika orang muda seperti itu telah memiliki takdir yang luar biasa? Ketika kata-kata ramalan tragedi yang berbunyi, engkau sendirilah sarana itu, tetapi tidak akan lama, hanya agar terbilang di antara para leluhur, yang konon diucapkan oleh Sunan Kalijaga saat sang pangeran berziarah ke pantai selatan Yogyakarta, dan sebelumnya diramalkan oleh sang pendiri keraton Yogya. Bayang-bayang yang diingatnya itu masih berada di masa depan. Masa depan nyata pangeran berumur 18 tahun itu sekarang adalah memegang kendali Tegalrejo sendirian dan kelihatannya cerah. Hidup nyaman, bebas dari intrik-intrik keraton Yogyakarta yang tidak menyenangkan, dan tumbuh menjadi orang muda dewasa dengan komitmen pada jalan agama. Diponegoro agaknya dapat menatap ke depan pada pemenuhan kehidupan spiritual dan pribadi yang dijamin kelangsungannya oleh lingkungan santri dan teman-teman priayi saleh yang terus meluas. Kita kini sekarang akan menuju kepada cerita tentang hubungan-hubungan ini dan pembentukan watak intelektual secara serta pemahaman Pangeran Diponegoro tentang Islam pada bab kedua. Tapi saya akan membacakannya untuk Anda minggu depan. Di mana? Di sini, di Serbuk, Senin Berbuku. Ada yang gabung, baru hadir, baru monitor, Mas Takim di Ambu Kembang. Ya, terima kasih. Sayang udah habis Mas Takim. Waktunya juga pas dilalahnya itu pas cocok banget bab 1 selesai. Diawali dengan pendahuluan tadi. Oke, terima kasih yang masih setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Saya akan balik lagi di Wedangan nanti pukul 10 malam. Jangan lupa ikut gabung
di 0285424474 atau melalui WhatsApp di 0855 4200912.